Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratu Solihah dengan NIM 081911333034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memprediksi harga minyak sayur dengan metode algoritma backpropagation. Nah, kenapa saya memilih memprediksi harga minyak sayur? Yang melatar belakangi yaitu yang pertama, menurut Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan bahwa kondisi yang penuh dinamika terkait sejumlah isu perekonomian dunia membuat harga minyak dunia pada tahun 2003 akan sulit diprediksi. Yang kedua yaitu negara Indonesia merupakan negara pertanian yang melimpah dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang melimpah. Nah, upaya yang saya lakukan yaitu memprediksi harga minyak sayuran dengan menggunakan algoritma black propagation yang bertujuan untuk membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa juga untuk membantu pihak petani dalam mengelola harga agar tidak mengalami kerugian. Nah, variabelnya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama variabel input atau variabel utama. Yang kedua yaitu variabel output. Untuk variabel input atau variabel utama yang saya gunakan yaitu tahun dan bulan. Kenapa saya memilih tahun dan bulan? Karena dalam memproduksi bahan bakunya sendiri, di setiap tahun dan bulannya itu selalu berbeda jumlahnya. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti harga minyaknya itu berapa. Untuk variabel outputnya sendiri, yang pertama ada harga minyak sawit atau Y1, minyak kedelai Y2, minyak kacang tanah Y3, minyak bunga matahari Y4, minyak kelapa Y5, dan minyak ikan Y6. Untuk data latih yang saya gunakan yaitu harga berbagai jenis minyak sayuran pada tahun 2006 hingga 2018. Ini untuk tahunnya sendiri, bulan, dan ini untuk jenis minyak sayur yang saya gunakan. Algoritma backpropagation atau yang biasa kita sebut dengan algoritma backpro. Algoritma ini saya gunakan untuk memprediksi harga minyak sawit, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak bunga matahari, minyak kelapa, dan minyak ikan. Nah, untuk variabel input dan outputnya sendiri seperti pada PPT yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk arsitektur jaringan backpropagation, prediksi harga minyak sawit, itu bisa dilihat pada gambar ini, seperti ini. Untuk X ini merupakan tahun, bulan. Nah, algoritma backpropagation ini melakukan training sebanyak 6 kali dan testing sebanyak 6 kali. Untuk training dan testing yang pertama digunakan untuk memprediksi harga minyak sawit. Yang kedua untuk minyak kedelai, yang ketiga untuk minyak kacang tanah, yang keempat untuk minyak bunga matahari, yang kelima untuk minyak kelapa, dan yang terakhir yaitu yang keenam untuk minyak ikan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk langkah-langkah algoritma training backpropagation sendiri, yang pertama yaitu inisialisasi bobot. Yang kedua yaitu melakukan iterasi training sampai batas yang ditentukan. Nah, iterasi ini bisa kita sebut dengan nilai error. Yang ketiga yaitu menghitung nilai input layer ke hidden layer dengan persamaan Z in J sama dengan PUJ plus sigma N I sama dengan 1 XI PIJ. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai aktivasi dari persamaan 3. Langkah yang kelima yaitu menghitung nilai hidden layer ke output layer dengan persamaan Y in K sama dengan WOK plus sigma N J sama dengan 1 Z output Z out J WJK. Langkah keenam yaitu menghitung nilai aktivasi dari persamaan yang kelima.
Langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh, melakukan perambatan balik dan memperbaiki bobot dari setiap layer, baik dari layer input ke layer hidden ataupun dari layer hidden ke layer input. Nah, proses training dengan satu iterasi itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu inisialisasi bobot dengan V01 bernilai 0,49, V02 bernilai 0,37, V03 bernilai 0,25, V04 bernilai 0,48, hingga W41 bernilai 0,13. Langkah kedua yaitu menghitung nilai Z-in dan Z-out. Z-in dan Z-out ini menghitung nilai Z-in dan Z-out. Untuk Z-out-nya ini sama dengan hasil aktivasi. Dengan X1 sama dengan 2006, X2 sama dengan 1. Prediksi harga minyak dengan regresi linear berbeda dan peak propagation dengan Z1 bernilai 1666,15 dengan Z out satunya bernilai 1, Z2 bernilai 1907,05 dengan Z out 2 bernilai 1, Z3-nya bernilai 361,43 dengan Z out 3 bernilai 1. Z4-nya bernilai 161,67 dengan Z output 4-nya bernilai 1. Dengan X1-nya ini tahun dan X2-nya ini bulan. Nah, dapat dihasilkan bahwa bobot dan bias hasil training uji coba produksi dengan menggunakan nilai MPE untuk melihat hasil kinerja dari algoritma. Persamaan rumus MPE-nya sendiri yaitu seper N, sigma N, I sama dengan 1, harga mutlak YI dan YI aksen per YI. Dengan N-nya sendiri yaitu jumlah data tes, YI adalah data target, dan YI aksen adalah data hasil prediksi. Contoh hasil uji coba prediksi dengan peak propagation ditunjukkan pada tabel di samping dengan kolom X1 ini merupakan tahun, X2 merupakan input kolom bulan, dan Y merupakan data minyak sawit, dan Y aksen ini merupakan hasil prediksi dengan metode back propagation. Nah, ini didapatkan error untuk setiap prediksinya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.